Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa Purworejo. Saudara, saya berharap kasih dan kesetiaan Tuhan ada pada kita dan Tuhan menyertai kita senantiasa dalam kehidupan setiap hari. Saudara, saya hendak membahas pada saat ini tentang hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang bersama sumber terang. Hidup di dalam terang karena terang itu ada dalam hati kita dan menunjukkan jalan terang di dalam Tuhan. Setiap agama mengajarkan tentang keselamatan, tapi tidak setiap agama memberi kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus. Kita akan membuka bersama bagian dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1. Yang demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian sabdanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang telah menerangi setiap orang, sedang datang di dalam dunia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 poin penting untuk kita cermati saat ini. Yang pertama adalah firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah, Ia yang pada mulanya menciptakan segala sesuatu. Saudara, dari ayat ini kita menemukan suatu pengajaran penting bahwa Tuhan itu esa. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang hadir dalam hati kita dalam bentuk Roh Kudus. Banyak orang tidak memahami tentang keesaan Tuhan dalam konsep Kristen. Bahkan banyak yang salah paham. Ya, itu bisa dimengerti karena memang mereka tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak mungkin dibukakan hatinya oleh Roh Kudus. Orang yang tidak percaya akan tertutup mata batinnya terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Tapi orang yang percaya dibukakan, dia akan tahu, oh iya, Tuhan itu esa. Oh iya, Tuhan yang esa itu yang menciptakan. Oh iya, yang menyelamatkan di dalam Mesias Yesus Kristus. Oh iya, yang hadir dalam hati kita dalam wujud Roh Kudus. Itu poin pertama. Tuhan yang esa, menolong dan sumber hidup manusia. Poin yang kedua, ini juga menjadi poin yang sangat penting. Tuhan yang esa itu pada poin kedua ditegaskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun. Ayat 4 dikatakan, dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Poin kedua, sumber kehidupan hanyalah Tuhan, bukan yang lain. Sekalipun kita tahu di sekitar kita selalu ada pemahaman yang macam-macam, tapi Alkitab menegaskan bahwa hanya Tuhan sumber kehidupan. Dia menjadi terang, dia menjadi yang menyoroti bahkan sumber terang, sehingga kita bisa mengerti mana itu gelap, mana itu terang, mana itu benar, mana itu jahat, mana itu yang sesuai kehendaknya, mana yang tidak, dan seterusnya. Poin kedua, sumber kehidupan adalah tadi Tuhan yang esa, yang menjadi sumber hidup manusia. Poin yang terakhir, terang yang menjadi sumber hidup itu, yang menerangi setiap orang itu, ayat 9 dikatakan sedang datang ke dalam dunia. Saksinya ayat 6, Yohanes. Dan dia ditolak orang-orang yang tidak mengenalnya, ayat 11. Dan firman yang menjadi manusia itu ada di antara kita. Itulah Mesias Yesus Kristus. Poin yang ketiga adalah Mesias Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang 3 hal, yaitu 1, tentang Tuhan yang esa di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. 2, dia sumber hidup, tidak ada yang lain. Dan yang terakhir, dia hadir dalam pribadi Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa ini saya angkat? Karena selalu ada godaan untuk tidak memahami apa itu kebenaran di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diungkap di Yohanes 1 adalah soal iman. Dan iman itu terkait dengan keyakinan dan kepercayaan. Oleh sebab itu, orang yang tidak beriman kepada Mesias, kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus, maka dia tidak akan bisa menerima karena mata hatinya tertutup dalam kebenaran. Ditutup oleh kejahatan dan tidak bisa melihat kebenaran dan tertutup terhadap kebenaran. Tapi saya hari ini mengajak, mari kita memahami hidup ini penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Hal-hal yang tidak terduga. Coba, siapa? Peramal siapa? Wah, kan sekarang nabi siapa? Yang bisa menduga, bahkan orang bijak siapa, bahwa akan ada virus COVID-19 atau corona? Enggak ada yang tahu. Yang menyebar ke seluruh dunia. Lalu pendapat macam-macam, ada ini bikinan, ada ini politik, ada apa, silakan. Tapi kenyataannya itu terjadi. Siapa menduga? Enggak ada. Siapa menduga bahwa sepanjang hidup tidak pernah terjadi, lalu ada banyak bencana yang aneh-aneh, tsunami misalnya. Siapa menduga? Letupan lahar di daerah Purwodadi. Siapa menduga bahwa tiba-tiba ada letupan dan 9 kerbau itu yang ikut terbawa karena letupan itu keluar lalu ambles ke dalam? Tidak ada yang menduga. Dunia selalu banyak dengan pergumulan dan kita tidak bisa menerangkan apa yang kita hadapi. Tapi hari ini saya mengajak, hadapi dan jangan bingung karena ada Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Mari kita yakini hal ini. Saya percaya bahwa nanti penyakit-penyakit itu akan bisa diobati. Saya yakin bahwa nanti ke depan masih akan banyak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Tapi orang beriman tidak akan hidup dalam ketakutan karena dia percaya bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Saudaraku, coba dicermati hal ini. Dan hari ini saya mengajak, ayo percaya pada Yesus Juru Selamat sejati dan
coba hayati hal ini dengan iman, dengan hati yang terbuka, dengan keyakinan, dan sepercaya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, supaya kami punya iman untuk menghayati bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih adalah Mesias yang menyelamatkan, yang menolong kami. Dunia penuh petaka, banyak tantangan kesulitan yang menerpa, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan hadapi kehidupan dalam keyakinan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur demi Kristus pengantara kami. Haleluya, amin.